Halo semua, selamat datang di channel ceritaku hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, berarti kalian ada di tempat yang tepat. Bantu support channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus menghadirkan konten-konten seru buat kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Langit malam Bandung terlihat kelabu. Bintang-bintang seolah bersembunyi di balik awan tebal. Jalanan lengang. Hanya suara deru mesin mobil dan sesekali klakson yang memecah kesunyian. Di antara lalu lalang kendaraan, sebuah taksi berwarna kuning tua melaju dengan perlahan. Terlihat di dalam taksi, seorang pria parubaya bernama Pak Tino duduk dengan wajah lelah. Rambutnya yang mulai menipis dan kerutan di wajahnya terlihat menambah kesan tua. Pak Tino adalah seorang sopir taksi yang sudah malang melintang di jalanan kota Bandung selama puluhan tahun. Malam ini, Pak Tino mengambil shift malam. Sebenarnya ia sudah sangat lelah dan ingin segera pulang. Namun ia sangat membutuhkan uang tambahan untuk biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit. Semoga saja malam ini ada rezeki tambahan, gumam Pak Tino sambil menyalakan radio. Suara musik dangdut koplo menemani perjalanannya. Beberapa jam berlalu, namun Pak Tino belum mendapatkan satupun penumpang. Ia mulai gelisah. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam dan jalanan semakin sepi. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan rambutnya terurai panjang menutupi seluruh wajahnya. Lalu Pak Tino menghentikan mobilnya. "Mau kemana, Mbak?" tanya Pak Tino. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Pak Tino membuka pintu belakang taksinya. Kemudian wanita itu masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Tino memperhatikan wanita itu melalui kaca spion. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini. Wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup kabut. "Mbak, mau kemana?" tanya Pak Tino sekali lagi. Wanita itu menunjuk ke arah depan. Pak Tino mengikuti arah yang ditunjuk oleh wanita itu. Taksi terus melaju. Jalanan semakin gelap dan sepi. Pak Tino mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba untuk mengajak wanita itu berbicara, namun wanita itu tetap hanya diam. "Mbak, kita sudah sampai?" tanya Pak Tino ketika mobilnya memasuki sebuah jalan kecil yang gelap. Wanita itu masih tidak menjawab. Pak Tino menoleh ke belakang, namun wanita itu sudah tidak ada di dalam mobil. "Loh, kok hilang?" gumam Pak Tino bingung. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi dari arah belakang mobilnya. Pak Tino menoleh dan melihat seorang bayi tergeletak di kursi belakang taksinya. Bayi itu menangis dengan sangat keras. Pak Tino semakin ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia ingin segera pergi dari tempat itu, namun mesin mobilnya tidak mau menyala. "Ada apa ini?" kata Pak Tino panik. Tangisan bayi itu semakin keras. Pak Tino melihat ke arah spion dan melihat sosok wanita yang tadi menumpang taksinya berdiri di belakang mobilnya, sambil menggendong seorang bayi. Wajah wanita itu terlihat jelas. Ternyata wajahnya sangat pucat dan matanya merah menyala. Pak Tino berteriak ketakutan. Ia mencoba untuk keluar dari mobil, namun pintu mobilnya terkunci. Wanita itu berjalan mendekat ke arah mobil Pak Tino. "Tidak!" teriak Pak Tino. Keesokan harinya, taksi kuning tua milik Pak Tino ditemukan terparkir di pinggir jalan kecil tempat Pak Tino terakhir kali melihat wanita misterius itu. Di dalam mobil, ditemukan seorang bayi yang tergeletak di kursi belakang. Bayi itu sudah tidak bernyawa lagi. Pak Tino tidak pernah ditemukan. Lalu, kemanakah perginya Pak Tino? Beberapa waktu kemudian, kabar tentang penemuan taksi Pak Tino dengan bayi tak bernyawa di dalamnya menyebar dengan cepat. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Mereka menemukan bahwa bayi tersebut adalah bayi yang baru lahir dan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Namun yang membuat polisi heran adalah
Tidak adanya Pak Tino di tempat kejadian. Mereka mencari keberadaan Pak Tino, namun tidak ada satu petunjuk pun yang mengarah kepadanya. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Bandung, seorang wanita parubaya bernama Bu Ami sedang duduk termenung. Ia adalah istri dari Pak Tino. Bu Ami sangat khawatir dengan keadaan suaminya. Ia tidak tahu di mana suaminya berada. Semalam, sebelum Pak Tino pergi bekerja, ia sempat bercerita tentang seorang wanita misterius yang menumpang taksinya. Wanita itu aneh, Bu. Wajahnya tidak terlihat jelas dan dia tidak berbicara sama sekali, kata Pak Tino kepada Bu Ami. Bu Ami sebenarnya sudah merasakan firasat buruk sejak saat itu. Ia mencoba untuk melarang Pak Tino mengambil shift malam. Namun Pak Tino tetap bersikeras karena membutuhkan uang untuk biaya pengobatan Bu Ami. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada suamiku? Isak Bu Ami. Di tempat lain, seorang pria muda bernama Aldi sedang membaca berita tentang penemuan taksi Pak Tino. Aldi adalah teman dekat Pak Tino. Ia juga berprofesi sebagai sopir taksi. Aldi merasa sangat terkejut dengan berita tersebut. Ia tidak percaya bahwa Pak Tino menghilang secara misterius. Ini pasti ada yang tidak beres, gumam Aldi. Kemudian Aldi mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejadian ini. Ia mendatangi kantor polisi dan berbicara dengan beberapa petugas. Pak, saya kenal dekat dengan Pak Tino. Beliau orang baik-baik. Tidak mungkin beliau melakukan hal yang aneh-aneh, kata Aldi kepada seorang petugas polisi. Kami masih menyelidiki kasus ini, Mas. Ada beberapa petunjuk yang mengarah ke hal-hal yang tidak wajar, jawab petugas polisi. Aldi semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Tino. Malam itu, Aldi mengemudikan taksinya melewati jalan kecil tempat taksi Pak Tino ditemukan. Jalanan itu memang terlihat sangat gelap dan sepi, bahkan menyeramkan. Disinilah Pak Tino terakhir kali terlihat, kata Aldi dalam hati. Tiba-tiba, Aldi melihat sesosok bayangan putih berdiri di pinggir jalan. Bayangan itu terlihat seperti seorang wanita yang mengenakan gaun putih panjang dengan rambut menutupi sebagian wajahnya. Aldi merinding. Ia teringat dengan cerita Pak Tino tentang wanita misterius yang menumpang taksinya. Apa mungkin itu wanita yang sama? Bisik Aldi dalam hati. Lalu Aldi turun dari mobil memberanikan diri untuk mendekati bayangan tersebut. Semakin ia mendekat, semakin jelas terlihat sosok wanita itu. Wanita itu menoleh ke arah Aldi. Aldi terkejut melihat wajah wanita itu. Wajahnya sangat pucat dan matanya merah menyala. "Kamu siapa?" tanya Aldi dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sinis. Tiba-tiba, wanita itu menghilang. Aldi semakin ketakutan. Ia segera pergi meninggalkan tempat itu. "Ini tidak mungkin," kata Aldi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aldi tidak tahu apa yang sebenarnya ia lihat. Namun, ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian ini. Setelah kejadian yang dialami Aldi, ia menjadi semakin yakin bahwa ada kekuatan jahat yang terlibat dalam menghilangnya Pak Tino. Ia terus mencari tahu tentang masa lalu Pak Tino. Suatu hari, Aldi bertemu dengan seorang wanita tua yang pernah menjadi penumpang taksi Pak Tino. Wanita itu bercerita bahwa Pak Tino pernah menabrak seorang wanita hamil di jalan raya. Wanita hamil itu meninggal dunia, dan bayinya lahir dalam keadaan meninggal juga. Pak Tino sangat menyesal atas kejadian itu. Ia selalu merasa bersalah dan dihantui oleh arwah wanita dan bayinya, kata wanita tua itu kepada Aldi. Aldi terkejut mendengar cerita tersebut. Ia mulai mengerti mengapa Pak Tino menghilang secara misterius. Malam itu, Aldi kembali mendatangi jalan kecil tempat taksi Pak Tino ditemukan. Ia membawa serta foto Pak Tino dan foto wanita hamil yang meninggal karena ditabrak oleh Pak Tino.
Aldi berdoa dan memohon agar arwah wanita dan bayinya tenang. Ia berjanji akan mendoakan mereka setiap saat. Tiba-tiba, Aldi mendengar suara tangisan bayi dari arah belakang mobilnya. Ia menoleh dan melihat sosok wanita hamil berdiri di belakang mobilnya sambil menggendong seorang bayi. Aldi tidak merasa ketakutan seperti malam sebelumnya. Ia tahu bahwa wanita itu tidak akan menyakitinya. "Saya tahu siapa kamu," kata Aldi kepada wanita itu. "Kamu adalah wanita yang dulu ditabrak oleh Pak Tino. Saya memohon maaf atas nama Pak Tino." Wanita itu tersenyum kepada Aldi. Senyumnya tidak lagi terlihat menyeramkan, melainkan penuh kasih sayang. "Terima kasih," kata wanita itu. "Saya sudah memaafkan Pak Tino. Sekarang saya bisa tenang." Setelah mengatakan itu, wanita itu pun menghilang bersama bayinya. Aldi merasa lega. Ia tahu bahwa Pak Tino sudah tenang di alam sana. Keesokan harinya, Aldi kembali ke kantor polisi. Ia menceritakan semua yang ia ketahui kepada petugas polisi. Petugas polisi percaya dengan semua yang diceritakan Aldi. Mereka memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus hilangnya Pak Tino. "Kami percaya bahwa Pak Tino sudah mendapatkan karmanya," kata seorang petugas polisi kepada Aldi. Aldi pulang ke rumah dengan hati tenang. Ia tahu bahwa Pak Tino sudah tenang di alam sana.